Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ini minggu yang kesekian kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah minggu secara daring. Kiranya hati kita senantiasa diliputi dengan sukacita dan kehidupan kita juga diliputi dengan berkat-berkat Tuhan yang tak pernah berhenti. Kini kita hendak mengucap syukur dalam sebuah ibadah minggu. Marilah kita datang dengan penuh ucap syukur, dengan hati yang siap menyembahnya. Mari kita pujikan bersama-sama Kidung Jumat keempat, bait pertama hingga yang ketiga, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Buana penuh mujizat ajaib, ya Khalik engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan darat dan laut, dengan kuasa firman besarlah engkau. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita membuka kitab kita, Mazmur 116. Kita akan baca secara bergantian. Ayat yang pertama hingga yang keempat, dan ayat yang ke-12 hingga ayat ke-19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan, Suaraku dan permohonanku. sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meneliti aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Dan akan menyerukan nama Tuhan Akan membayar nasarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita yang mengingatkan kita betapa berharganya kita di mata Tuhan. Setiap insan kita memiliki harga yang begitu mahal, yang nanti akan kita bahas lebih jauh dalam firman Tuhan. Mari kita memasuki dan hendak mengarahkan hati kita kepada pembacaan firman Tuhan. Kita pujikan Kidung Jumat 54, tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman
Mari kita berdoa. Ya Allah, pada saat ini kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang senantiasa menjadi penopang bagi kami di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan serba ketidakpastian. Di tengah-tengah kehidupan yang senantiasa mengombang-ambingkan pengharapan kami. Namun firman-Mu senantiasa membuat kami mampu menjejakkan kaki hari demi hari. Dan senantiasa melihat hari esok sebagai hari yang penuh dengan berkat yang siap untuk kami jalani. Untuk itu ya Tuhan, datanglah Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, menuntun kami, agar firman ini boleh menjadi firman yang hidup dalam setiap nafas kami. Datanglah dan urapilah kami satu persatu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-23. Surat Petrus pasal yang pertama ayat 17 hingga 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang berbahagia mereka mendengarkan dan memelihara dan kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ada perbedaan besar antara gagal berbuat baik dengan berbuat baik itu sendiri. Dalam artian bahwa tidak jarang kita merasa bahwa dosa itu karena kita melakukan sesuatu. Dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan gangguin orang. Bagi anak muda jangan ngeprank misalnya dan sebagainya. Kita menganggap dosa sebagai sebuah kegiatan aktif untuk melakukan sesuatu. Namun ada hal yang kedua yang juga sama beratnya, yaitu ketika kita gagal melakukan kebaikan. Bayangkan seperti ini, ketika kita berada dalam sebuah situasi, ada di depan kita ada orang-orang yang sedang mendapatkan perlakuan yang tidak semena-mena. Dia dipukuli, dia mendapatkan suatu hal yang tidak seharusnya dia dapati. Maka pada saat itu, ketiadaan kebaikan menjadi satu hal yang jauh lebih parah dibandingkan tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa. Karena ketiadaan kebaikan membuat kebaikan itu sendiri tidak muncul dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah konsep teologi yang sudah cukup lama beredar. Dalam bahasa Inggris disebut dengan the omission of good is no less reprehensible than the commission of evil. Ketiadaan kebaikan
sama bersalahnya dengan melakukan tindakan dosa itu sendiri. Mengapa ini saya angkat? Karena pada saat ini di tengah-tengah situasi kita dan banyak dari kita mungkin ya menjadi kaum rebahan, kita cenderung untuk tidak melakukan apa-apa. Dengan kata lain menunda kebaikan dalam kehidupan kita. Menyembunyikan kebaikan dari apa yang seharusnya kita tunjukkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Jikalau pertama kita bicara mengenai menunda atau bicara mengenai tidak melakukan kejahatan sebagai sebuah cara menghindari dosa, maka hal yang kedua yang juga sama pentingnya adalah ketika kita berusaha memunculkan kebaikan itu sendiri. Kenapa? Supaya ruang kehidupan tidak dikuasai oleh si jahat. Ruang kehidupan tidak diisi, tidak penuh oleh pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Kehidupan kita justru dipenuhi oleh keinginan untuk berbuat baik. Dengan demikian harapannya tidak ada ruang bagi yang lain, yaitu si jahat. Dalam bahasa Petrus yang kita baca tadi, dia bicara mengenai hidup yang sia-sia. Kehidupan bisa dan sangat mungkin menjadi sebuah kesia-siaan ketika kita tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin. Kita melihatnya sebagai waktu yang sekedar berjalan tanpa sebuah nilai yang harusnya di dalamnya kita melakukan sesuatu. Kesia-siaan atau disia-siakan. Dia bukan sekedar kesia-siaan, namun disia-siakan. Bisa bayangkan sesuatu disia-siakan apa rasanya gitu ya. Jikalau hidup kita, bayangkan hidup kita sudah penuh dengan kesetiaan, sudah penuh dengan cinta, sudah penuh dengan keinginan untuk berbuat sesuatu, namun kemudian semua itu disia-siakan oleh pihak yang lain. Seperti itulah jikalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, diberikan Tuhan kehidupan, diberikan Tuhan makanan dan sebagainya, namun kita menyia-nyiakannya untuk sesuatu yang tidak penting, bahkan sama sekali tidak ada faedahnya untuk kehidupan kita. Hidup yang penuh dengan sia-sia adalah hidup yang tidak terarah pada Kristus. Karena kita gagal memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah yang bagus dari Charles Francis Adams di abad 19, dia seorang politikus dan diplomat. Pada suatu hari dia mengajak anaknya untuk mancing dan dia tulis di agendanya, "Pergi bersama dengan anakku mancing." Hari yang sia-sia kata dia, a day wasted. Namun anaknya di saat yang sama juga menuliskan di agendanya juga, namanya Brooke Adams, dia menuliskan juga hal yang sama ketika mereka pergi bersama-sama. Berapa tahun kemudian dibuka kembali, kemudian si Brooks melihat catatan itu. Dan apa yang ditulisnya? Pergi mancing bersama dengan ayah. Hari terindah dalam kehidupanku. The most wonderful day of my life. Kita bisa melihat di satu sisi ada orang yang menganggap wasting time. Namun di saat yang sama ada orang menganggap ini menjadi sebuah investing time and relationship. Waktu bisa disia-siakan, kita menyia-nyiakan waktu, kita anggap sebagai sesuatu yang wasting time, wasting our life. Namun di saat yang sama ada orang menganggap itu sebagai sebuah investasi kehidupan. Sebagai sebuah cara kita mulai dan merajut kehidupan yang lebih baik. Tergantung perspektif kita sebetulnya. Petrus dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 17-23 tadi bicara juga mengenai bagaimana Allah telah menginvestasikan kehidupan. Tentu kata investasi ini dekat dengan konsep ekonomi gitu ya. Bahwa Tuhan menginginkan ketika dia menginvestasi, dia menginginkan nilai balik lah kira-kira demikian. Namun investasi yang Tuhan berikan bukan untuk mengambil balik apa yang dia miliki, namun sebenarnya mengambil dan memberikan lebih banyak akan apa
yang seharusnya dan sepatutnya Tuhan berikan, kehidupan Dia sendiri. Dan tidak ada satupun balas kita yang memungkinkan untuk kita bisa membalas investasi Allah itu. Karena kita kenapa? Kita dibeli, dilunasi dengan sesuatu yang sangat berharga. Darah Kristus, hidup Kristus sendirilah yang menjadi nilai dari kehidupan kita. Memakai perspektif atau contoh investasi sebagai kita melihat konteks 1 Petrus 1 ayat 17-23, sebetulnya saya mencoba untuk menolong kita untuk melihat bahwa Allah telah menginvestasikan waktunya, memberikan hidupnya, memberikan apa yang Dia miliki agar kita bisa hidup. Itu bukan dengan sesuatu yang Dia miliki, namun sesuatu yang semuanya, seluruhnya Dia berikan tanpa terkecuali. Tuhan kita nggak mengikuti prinsip ekonomi. Dikatakan apa? Don't put all of your eggs in one basket. No, He put all in one basket. Dia menaruh semua dalam satu keranjang. Itu keranjang kehidupan dan keselamatan untuk semua orang. Sehingga sudah seyoknya yalah kita memiliki satu perasaan bahwa saya perlu menaruh hati dan perhatian terhadap apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Bahwa Dia sudah memberikan begitu besar sehingga dengan demikian sudah selayaknya lah saya membalasnya. Bukan dengan berhenti berbuat baik, namun sebaliknya kita berinvestasi pada kebaikan. Melakukan kebaikan demi kebaikan. Bukan berdiam diri, namun kita melakukan satu tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sebagai satu bentuk orang-orang yang beriman, kita senantiasa percaya bahwa iman kita bukanlah iman yang kosong. Mengapa? Karena kita percaya bahwa iman itu tidak pernah boleh menjadi satu bagian yang terpisah dari kehidupan. Maksudnya, pagi Kristen, siang bukan Kristen gitu ya. Sore jadi Kristen lagi, lalu dan seterusnya. Kita tidak terpecah dan terbelah-belah, namun kita satu kesatuan. Kalau lagi marahin anak, marahin istri, marahin suami, Kristennya hilang misalnya gitu ya. No, nggak ada yang seperti itu gitu. Kita nggak bisa Kristen setengah-setengah, namun seluruh kehidupan kita dipanggil untuk menjawab apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk itulah Petrus juga mengatakan bahwa kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, namun benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bisa bayangkan kita diciptakan dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah sendiri. Petrus menginginkan dan memaksudkan kepada kita bahwa itu berarti di dalam diri kita ada potensi kebaikan. Di dalam diri kita ada potensi Allah yang seharusnya kita nyatakan dengan tepat. Potensi bisa tetap menjadi potensi kalau dia tidak diaktualisasikan dalam kehidupan kita. Biji, kecambah dan sebagainya sekedar kecil saja dan tidak pernah besar kalau dia tidak pernah dipupuk dan dipelihara dalam kehidupan kita. Seorang anak tetap menjadi seorang anak kalau dia tidak mau dewasa. Bahkan sampai dia tua pun mungkin saja masih kekanak-kanakan, belum dewasa hingga saat ini. Potensi tetap menjadi potensi. Nah, kita punya potensi sebagai benih yang tidak fana itu firman Allah sendiri. Dan untuk itu dan berarti kita punya kemampuan sebetulnya untuk menyatakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama melihat bahwa kita diajak oleh Allah. 2 minggu setelah Paskah, kita diajak melihat kembali iman kita. Apakah pada saat ini kita berdiam diri sebagai cara kita untuk melewati waktu?
Atau justru sebaliknya, kita melewati waktu dengan bersibuk diri dengan berbagai hal. Kita bingung mau bikin apa lagi. Kita resah, kita harus bikin apa lagi untuk kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita tak pernah bisa diam dalam rumah gitu ya. Kayaknya aku harus bikin sesuatu nih. Tentu bikin sesuatunya bukan sekedar membuat sesuatu untuk saya dan untuk keluarga saya, namun membuat sesuatu untuk yang lain dan orang-orang lain di luar sana. Untuk itu ada beberapa hal yang saya coba usulkan. Yang pertama, kita bisa berbuat bagi orang lain mulai dengan bagaimana kita menyapa yang lain. Sapalah mereka. Sapalah sahabat kita. Sapalah majelis. Sapalah tenaga pelayan gerejawi. Dan seterusnya. Sapalah mereka. Sapalah sahabat-sahabat kita. Kini di tengah-tengah arus teknologi yang begitu maju, cukup dengan jempol kita bisa menyapa banyak orang. Jangan lupa kita bisa menyapa mereka. Pak, tapi kalau saya nyapa dia, saya ingat kesalahan dia, Pak. Saya ingat utang dia, Pak. Ya itu bagian dari pekerjaan dan tugas kita, bukan? Mengampuni yang lain, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Jadi sapalah mereka. Yang kedua, mulai dari hal-hal yang sederhana. Saya sungguh tersentuh dengan beberapa orang yang mulai dengan menggantungkan makanan di depan pintu mereka. Ya tentu ada beberapa orang yang sudah melakukan yang tidak mengatakannya. Kita menghargai, tidak perlu kita hakimi setiap orang. Namun saya percaya setiap kita punya potensi untuk melakukan hal-hal kebaikan seperti itu. Kita perlu memunculkan benih-benih potensi-potensi kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, menggantungkan hal yang sederhana di depan pintu rumah kita. Karena dengan demikian kita mulai membagikan, menyebarkan benih yang tidak fana itu. Firman Allah kepada banyak orang. Dan yang ketiga, Tuhan menginvestasikan hidupnya sebagai dasar kita untuk bisa hidup kembali. Dia mengorbankan hidupnya untuk kita bisa hidup. Itu berarti kita pun, yang ketiga, kita pun diajak bukan sekedar menyapa, melakukan hal-hal kecil kebaikan, namun itu berarti di dalam diri kita Tuhan sedang berperkara. Sehingga bukan kita yang sedang mengerjakan sesuatu, namun Tuhan yang sedang mengerjakan melalui hidup kita. Sehingga di hari ini kita bersama-sama hendak mengoreksi diri kita, namun juga berkomitmen dalam hidup kita bahwa ini bukan another day that we are wasting our time. Bukan. What another day that we are investing our time to the goodness of life, untuk kebaikan di sekitar kita. Selamat tidak menyia-nyiakan waktu, selamat bergerak dalam kehidupan kita. Selamat kita membuat tanda-tanda kehidupan di sekitar kita. Selama kita berbagi potensi kehidupan di sekitar kita. Agar kiranya kita boleh selamat di dalam kasih Kristus saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kini mari kita bersama-sama dengan umat di segala abad dan tempat, kita nyatakan kembali pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra
disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami, yang terus memelihara dengan tangan-Mu dalam kehidupan kami, yang tak pernah henti-hentinya memandang kami satu persatu, memandang ciptaan-Mu yang Kau cintai ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang hingga hari ini masih boleh kami nikmati. Kami mengucap syukur. Kami juga mengucap syukur untuk sahabat dan orang-orang dekat kami yang masih hingga hari ini boleh kami sentuh, sapa, dan boleh kami nikmati, canda dan tawa bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah ucap syukur yang berlimpah ini ya Tuhan, kami juga hendak kiranya boleh menaikkan permohonan kami untuk sahabat-sahabat kami di luar sana yang sedang berjuang dengan sakit penyakit. Berkatilah dan sertailah mereka. Kekuatan kiranya ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami, para tenaga medis yang sedang menghadapi berbagai macam situasi, terutama ketika COVID-19 masih dan terus meningkat jumlah mereka yang mengidapnya. Kiranya Tuhan tangan-Mu memelihara, menguatkan pengharapan hati dan juga kekuatan fisik mereka. Sehingga dengan demikian mereka senantiasa memiliki satu daya juang yang diimbangi dengan keinginan untuk melayani-Mu. Kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sahabat, bahkan mungkin sebagai orang-orang asing juga hendak mendoakan mereka agar kiranya tangan-Mu menguatkan dan mengokohkan apa yang sedang mereka kerjakan saat ini. Pelayanan yang begitu prima mereka sedang kerjakan saat ini. Engkau berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin negara kami, mulai dari pucuk pimpinan presiden hingga para pembantunya. Kami tidak bisa membayangkan betapa beratnya keputusan demi keputusan yang harus mereka ambil pada saat ini ya Tuhan. Bagaimana ada begitu banyak pandangan dan hal-hal yang mungkin tidak mereka cover dalam keputusan mereka. Namun toh kami percaya semua itu demi yang terbaik, demi bangsa dan negara kami. Berkatilah mereka dengan hikmat agar apa yang mereka putuskan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, kiranya gereja-gereja juga saling bergandengan tangan untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik bersama dengan mereka di luar sana, yaitu mereka yang sedang sakit, yang berjuang hari demi hari. Kiranya gereja boleh hadir bersama dengan mereka. Kiranya kami pun juga boleh hadir bersama-sama dengan mereka. Agar setiap kami yang sedang berusaha, setiap sahabat orang-orang asing yang sedang berusaha mencari pekerjaan, Engkau berkati dan Engkau lancarkan usaha mereka. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan di hari ini, di hari Minggu ini. Dan tentu kami hendak menaikkan doa-doa pribadi kami akan situasi kami masing-masing. Kiranya Engkau boleh mendengarkan doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menyejukkan hati kami yang mungkin terkadang dipenuhi dengan kebimbangan dan juga kepanikan dalam masa-masa ini. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah negara kami, berkatilah para sahabat kami. Dan juga berkatilah kehidupan manusia dan segala ciptaan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami nak menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang kami nyanyikan bersama-sama.
surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dasar persembahan kita pada hari ini dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang boleh kami haturkan kepadamu. Namun kami percaya ada persembahan yang lebih dan jauh lebih besar, yaitu hidup kami. Ketika kami hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Ketika kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, namun kami hidup demi rancangan-Mu, yaitu untuk membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Menyapa setiap orang, baik mereka orang asing maupun keluarga. Kami menyapa mereka dan mengasihi mereka. Terimalah hidup kami ya Tuhan, sebagai persembahan yang terbaik yang boleh kami berikan kepadamu. Dan kami juga berdoa, kiranya Engkau boleh memberkati pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko kami mungkin ya Tuhan. Satu persatu Engkau berkati. Agar dengan demikian kehidupan kami boleh terus ditopang dan saling menopang dengan yang lainnya. Kami juga berdoa untuk orang-orang di luar sana, mungkin sahabat dan orang-orang dekat kami, atau mungkin kami juga ya Tuhan, yang juga sedang bergumul dengan keras dengan pekerjaan dan pemasukan. Berkatilah kami, berikanlah kami pintu yang terbuka, agar dengan demikian kehidupan kami juga terus boleh berlangsung dengan baik. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Kita hendak menutup ibadah pada hari ini, dan tentu sebagai manusia yang masih melangkah dalam kehidupan, kita perlu tuntunan, dan Sang Gembala sajalah yang kiranya menjadi penuntun kita, yaitu Kristus Sang Gembala yang sejati. Mari kita nyanyikan Tuhan Kau Gembala Kami sebagai nyanyian penutup kita pada ibadah hari ini. Kami
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Mari kita pujikan kembali Kidung Jemaat 427, baitnya yang keempat. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.